Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi Aufklärung dan revolusi industri. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 dan 3.4. 3.3 menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. 3.4 membuat karya tulis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia pada masa kini. Indikator terkait pertemuan kali ini adalah yang pertama, menganalisis peristiwa Aufklärung dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa lampau sampai sekarang. Indikator yang kedua adalah menganalisis peristiwa revolusi industri dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa lampau sampai sekarang. Tahukah kamu di mana letak benua Eropa? Perhatikan gambar berikut. Peristiwa revolusi industri dan peristiwa Aufklärung ternyata terjadi di benua Eropa. Peristiwa-peristiwa itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia, pada khususnya wilayah di Indonesia. Bahkan kita dapat menemui dampaknya hingga sampai saat ini. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan Aufklärung dan revolusi industri. Masih ingatkah kalian tentang peristiwa Renaissance? Peristiwa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jika pada masa Renaissance merupakan peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap sebagai masa peremajaan bangsa, maka peristiwa Aufklärung merupakan masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Meski keduanya sama-sama membawa pencerahan bagi penduduk Eropa, tapi ternyata kedua peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat berbeda. Istilah Aufklärung sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Abad pencerahan ini terjadi sekitar tahun 1685 sampai 1815. Pada periode itu, sejarah manusia ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Melalui slogan Aufklärung Sapere Aude, yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Pada saat itu ada pertanyaan, mengapa manusia belum menggunakan rasionya semaksimal mungkin? Immanuel Kant menjawab pertanyaan itu dengan jawaban seperti ini. Karena manusia belum berani menggunakan rasionya. Menurutnya, manusia belum berani menggunakan rasionya karena masih dikuasai oleh otoritas lainnya seperti tradisi, kitab, gereja, dan negara. Jadi inilah katakan yang menjadi slogan utama pada abad pencerahan, yaitu beranilah berpikir sendiri. Dengan berani berpikir sendiri, niscaya manusia-manusia akan sejahtera dan bahagia. Itulah yang disebut sebagai optimisme pencerahan. Tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa Aufklärung. Yang pertama yang berasal dari Inggris adalah Francis Bacon. Yang kedua adalah John Locke. Yang ketiga Isaac Newton. Francis Bacon mengatakan bahwa manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak harus terus-menerus menggantungkan dirinya pada Tuhan. Caranya adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasan yang terkenalnya adalah knowledge is power. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat digunakan untuk kemajuan kehidupan manusia. Tokoh yang kedua yaitu John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme.
Tokoh yang selanjutnya yaitu Isaac Newton. Isaac Newton memberikan karyanya terkait dengan hukum gravitasi. Selanjutnya, tokoh yang berasal dari negara Perancis, yaitu J.J. Rousseau dan Voltaire. J.J. Rousseau merupakan filsuf Perancis yang juga muncul pada masa Aufklärung. Pemikiran terbesarnya menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika negara memiliki kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya. Atas pemikirannya tersebut, Rousseau dipandang sebagai pendukung demokrasi yang paling penting. Tokoh yang kedua yaitu Voltaire. Voltaire merupakan penulis dan filsuf Prancis yang dikenal lewat tulisan filsafatnya yang tajam. Tulisan-tulisannya terkait dengan hak-hak manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, dan kebebasan mendapatkan pengadilan yang layak. Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Penemuan mesin menggantikan tenaga manusia merupakan inti dari revolusi industri. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam menyediakan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Revolusi industri ini awalnya terjadi di Inggris sekitar tahun 1750. Lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Jepang. Ternyata revolusi industri dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James pada tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny dan disempurnakan oleh Rickard. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi alat industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Mesin yang menggunakan tenaga uap dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Pada fase kedua, revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Kemunculan besi dan baja jalan rel dan peningkatan penggunaan batu bara memungkinkan transportasi murah untuk mengangkut materi dan produk hasil industri. Hal ini terjadi antara abad ke-19 dan ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Macam-macam pengaruh revolusi industri terhadap dunia. Berkembangnya sektor industri secara besar-besaran. Manusia dapat menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mendorong produksi barang meningkat lebih tinggi dan berdampak pada murahnya harga barang. Memicu lahirnya golongan buruh, meningkatnya polusi udara akibat asap industri. Menimbulkan kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja. Meningkatnya urbanisasi ke kota-kota dengan tingkat industri yang tinggi. Mengakibatkan kebangkrutan pada industri-industri kecil. Faktor-faktor pendukung revolusi industri adalah sebagai berikut. Stabilnya kondisi keamanan dalam negeri, kolonialisme dan imperialisme, berkembangnya ilmu pengetahuan, munculnya kaum kaya baru, sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi, kaya sumber daya alam, perlindungan hukum, arus urbanisasi, munculnya sistem ekonomi liberal, dan tuntutan produksi massal. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan pengaruh peristiwa penting di Eropa dengan kehidupan masa kini. Pada tahun 1889, Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah The Gates yang berjudul Hutang Kehormatan dengan cara menerapkan politik etis yang meliputi 3 hal utama, yaitu irigasi, pendidikan, dan migrasi. Di zaman sekarang, keterkaitan antara politik etis ini dalam bidang irigasi banyak dibangun waduk-waduk baru bukan hanya untuk pengairan namun juga untuk pembangkit tenaga listrik. Di zaman sekarang, bidang migrasi berkembang polanya.
Migrasi penduduk bukan hanya terjadi dalam satu kota, namun juga antar pulau. Di dalam bidang pendidikan, dalam upaya pengembangan sumber daya manusia telah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun atau wajar Dikdas. Pengaruh Renaissance di Indonesia di masa kini masih dikenali. Sebagai contoh, banyak pemuda yang kini telah menjadi pengusaha atau pembisnis muda dan handal. Pengaruh Renaissance yang lain dirasakan pada bidang teknologi, yang sudah masuk pada era industri 4.0. Suatu keadaan teknologi otomatisasi berkembang di semua sektor. Dalam reformasi gereja memunculkan adanya gereja Katolik dan gereja Protestan. Dengan diterjemahkannya kitab Injil dari bahasa Latin ke bahasa lain, sehingga mempermudah umat Kristiani di berbagai belahan dunia untuk memahami kitab Injil. Revolusi industri yang terus berkembang membuat hampir seluruh sektor ikut di dalamnya. Indonesia pun tak luput dari pengaruh ini. Bahkan sekarang Indonesia sudah menggunakan mesin modern untuk penggerak ekonominya.